Apa kabar hari ini? Baik. Kalau saya tanya apa kabar hari ini, bilang alhamdulillah, luar biasa, Allah. Oke? Sudah tahu? Jadi saya ulang ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat kuat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Kali ini orang mau masuk di materi meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tapi sebelum mulai, sebaiknya kita terbiasakan dengan membaca doa. Siapa yang mau pimpin? Oke, silakan Adi siapa? Akhirat. Ayo, ayo. Maju deh. Bendahara Rohis. Tapi kalau berdoa sikap diam ya, nggak ada yang pacirikan. Ya, tolong ini yang meja ini kasih saya geser sedikit deh supaya belajar di belakang. Oke, dengan absen dulu deh, saya mau ambil absen. Ini kuliner ada yang tidak hadir? Ada berapa orang? Dua. Siapa nama? Intan, baru satu lagi. Farhan, kayak Jemak. Ada sakit atau apa ini? Yang ada keterangan? Kalau Lakoro sakit. Lakoro sakit. Aprilia Lakoro sakit. Nanti menghadap Pak Ustaz aja yang jaga hadir. Apa? Oke, orang lanjut di materi selanjutnya yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, saya mau bertanya dulu, boleh? Saya bertanya, apakah masih ingat dengan materi etos kerja? Etos kerja masih? Masih? Masih, oke. Kalau masih, kalian masih tahu DPR pengertian dari etos kerja? Apa arti etos kerja dulu Tuhan? Saya bilang berarti kerja, kerja keras. Ya, jadi artinya etos kerja itu adalah kerja keras. Apa hubungannya dengan materi ini? Jadi etos kerja itu ada hubungannya dengan peran ulama dalam menyebarkan ajaran Islam. Contohnya bukan cuma dalam etos kerja dunia, tetapi juga etos kerja di akhirat. Ya, mantap sekali. Jadi ada etos kerja di akhirat. Contohnya itu berdakwah. Nah, oke, berarti so paham kok DP materi dari etos kerja dengan materi yang selanjutnya ini yang kita bahas. Kita lanjut di menu selanjutnya. Kapan masuknya Islam di Indonesia? Angkat tangan saya. Ya. 13 Masehi. Kasih kuat. 13 Masehi. 13 Masehi. Ada yang lain? Ya. 7? Oke, ada dua pendapat ini, 7 Masehi dengan 13 Masehi. Sebenarnya yang mana? Kalau kita lihat, nanti kita cari tahu yang mana sebenarnya 13 atau 7 Masehi. Nanti kita akan tahu di slide selanjutnya. Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia. Coba saya minta yang ini dia baca itu. Baca yang di depan. Dapat ya? Minta rambut tadi. Berdiri aja. Sama si Indonesia dari hujanan nomor proyek
mengatakan bahwa sebenarnya Islam itu masuk pada abad ke-13 dan bukan dari Arab katanya, tapi dari India. Jadi negara itu India. Makanya dia bilang seharusnya Islam itu ada pada saat abad ke-13 Masehi bertepatan dengan kerajaan Samudra Pasai didirikan. Maksudnya setelah berdirinya kerajaan Samudra Pasai berarti itu Islam itu ada abad ke-13 Masehi. Jadi mana yang bilang 13 Masehi? Oke, kita next ya, lihat selanjutnya, teori selanjutnya. Coba Cinta baca. Goyang apa? Merupakan budaya diangkat dari bendera ini kalau sebagai acuan dari menurut Islam saudara-saudara. Jadi kalau menurut teori Buya Hamka bahwa Islam itu sebenarnya masuk pada abad ke-7 Masehi karena bertepatan dia melihat dengan teori berita dari Cina dinasti. Nah, coba berita isi dari berita Cina itu coba baca yang di samping. Cinta Berdasarkan berita Cina itu dengan kita menetapkan kehukuman di wilayah Palestina. Semata dari sini disimpulkan Islam juga masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Nah, jadi kalau menurut berita Buya Hamka, berita Cina yang diteorikan dari Buya Hamka mengatakan bahwa sebenarnya orang Arab itu datang ke Indonesia ini pada abad ke-7 Masehi. Nah, dari sini saya paham yang mana sebenarnya? Sama sudah paham? Coba mana yang bilang 7? Sudah saya tahu dah dari sini dari teori 2 itu yang mana sebenarnya? Yang ini adalah kajian 7. Coba kasih alasan kenapa 7. karena itu lebih Coba katakan karena 7. Ya, lagi. Kenapa Pak? Saya nggak mau marah kalau salah nanti tolong perbaiki. Coba. Karena 7. lebih Oh, lebih dulu kata dari 10. Karena kan kalau angka berarti 7 no, lebih dulu. Oke, jadi kita bahas sama-sama. Sebenarnya yang mana? 7 Masehi atau 13? Coba Ustazah kasih contoh. Ustazah kasih contoh. Dikatakan bahwa dari negara itu 13 Masehi bertepatan dengan didirikan kerajaan Samudra Pasai atau kerajaan pertama Islam di Indonesia. Coba kalian bayangkan bagaimana kalau bangun rumah langsung jadi pada saat itu. Masih ada DP? Proses tahap karena ada DP bikin fondasi dulu, bikin apa lagi? Tiang rumah, baru atap, habis itu tinggal. Nah, berarti yang betul adalah 7 Masehi. Karena kalau dilihat sebenarnya 7 Masehi kalau orang tanya nih, sebenarnya kapan masuk Islam? Kalau ditanya kapan berarti awal mula datangnya itu kapan? Berarti 7 Masehi. Terus kalau 13 Masehi itu apa? DP masa perkembangan. Jadi beda. Kalau orang nanya kapan masuk Islam itu pada abad ke-7. Sedangkan perkembangan Islam itu pada abad ke-13. Sudah sebahas dari sini? Boleh lanjut? Oke. Orang lanjut di perkembangan kesultanan di Indonesia. Coba ditanya. Baca nih. terus saja mengikuti masa perkembangan agama Islam adalah waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Samudra Utara pada abad ke-13 Masehi, istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat masuk Islam sangatlah mudah. Dari ya, selamat duduk.
Jadi Ustazah menguatkan kembali materi ini. Jadi kenapa para raja itu ikut dengan rakyatnya masuk Islam? Karena untuk menjaga kekuasaan, makanya mereka ikut masuk Islam. Karena kebanyakan rakyat-rakyatnya pada saat itu juga berbondong-bondong masuk Islam. Oke, punya pertanyaan di sini? Lanjut. Ustazah, emang masuk Islam tidak? Nah, Emang masuk Islam tidak? jadi emang Ustazah masuk Islam itu mudah. Kok secepat itu mereka langsung masuk Islam? Emangnya ada persyaratan lain? Jadi pada zaman dulu masih ada zaman kekerajaan, ada namanya beda kasta atau orang bilang beda level. Kalau miskin dan miskin, kalau kaya dan kaya, kalau orang bangsawan dan bangsawan, kalau orang rakyat jelata dan rakyat jelata. Tapi di saat Islam masuk, tidak ada sistem beda kasta. Makanya para rakyat itu berbondong-bondong masuk Islam. Dan karena para rakyatnya juga masuk Islam, makanya para raja juga mengikuti rakyatnya. Dan berubahlah menjadi sultan atau zaman kesultanan. Oke, sampai sini masih ada yang bertanya? Udah? Kepaham? Oke, terang guys. Di tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tolong dibaca bukunya. Baca deh. Sampai di kedua itu. Pada kaki lagi. Atau main di sini. Oke. Sultan Malik Alexander Al-Sameh 1267 sampai 1297 Masehi atau Meruak Silu merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Berdiri pada tahun 1267 Masehi, Meruak Silu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Bukhara. Sultan Al-Audi Riyad Shah 1558 sampai 1507 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh juga terkenal sebagai bertakhta kejayaan Sultan Aceh, hubungan baik dengan Kesultanan Turki, Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Ini selanjutnya. Beliau termasuk tokoh yang berhasil besar pada jiwa Islam di Sulawesi Selatan. Wali Songo merupakan seorang wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam setelah Sultan Zainal Abidin. Beliau menegakkan kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Dan satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang ditetapkan langsung. Oke, jadi ini ada beberapa para tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Dari beberapa ini, ada yang mau bertanya? Sudah? So paham nggak? Apa-apa saja mereka punya peran dalam menyebarkan ajaran Islam. Contohnya kalau Sultan Zainal Abidin itu dia membangun pesantren. Nah, sedangkan kalau Sultan Malik Al-Saleh itu dia menjadi
sikap para ulama saat menyebarkan ajaran Islam. Jadi kalau kenapa ini hidup sederhana? Pertama, karena banyak sultan-sultan sebenarnya banyak uang, banyak harta. Tetapi karena dia mempunyai sikap yang hidup sederhana, banyak hartanya itu dia sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Terus kalau gigih dalam berjuang, contohnya, coba kalau kita mengajarkan kepada orang misalnya, terus dia menolak apa yang kita ajarkan, pasti langsung putus asa, langsung bilang aku sudah jelas, sudah melakukan 2 kali. Mungkin begitu kan kalau orang-orang. Tapi karena gigih dalam berjuang para ulama ini, mereka tidak pernah putus asa. Terus produktif berkarya. Maksudnya di sini para ulama itu walaupun banyak sibuk di tempat lain, tetapi mereka sangat produktif dalam berkarya. Contohnya membuat buku. Kalau kalian mau ke perpustakaan, banyak karya-karya dari ulama-ulama juga yang membuat buku atau karya-karya mereka. Nanti kalau kalian mau ke perpustakaan daerah, ada cerita-cerita, kalian lihat di sini. Banyak mereka buat buku. Terus sabar, sudah pasti tadi saya jelaskan. Sabarnya para ulama itu sangat besar, karena tidak mungkin kalau misalnya orangnya sabar, tidak mungkin sampai sekarang itu Islam masih ada di Indonesia. Nah, oke, sampai sini masih mau bertanya? Kalau sedang kita lanjut di bermain games. Bertanya? Udah? Berarti dari 4 poin ini paham? Kalau sudah paham, kita lanjut di games. Oke, karena di sini ada beberapa orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di sini Ustazia ada kartu namanya permainan indeks card. Jadi di sini ada kartu warna merah, soalnya berisikan soal. Terus kartu warna hijau berisikan jawaban. Sudah paham? Jadi merah itu soal, hijau itu jawaban. Nanti Ustazah bagikan ke kalian satu orang satu. Nanti kalian cari mana pasangan kalian. Misalnya cinta dapat DP soal, terus DP jawaban yang cocok itu ada apa? Dikra. Nanti kalian cari, oh DP cocok ini yang pasangan ini. Terus setelah kalian sudah dapat pasangan, nanti sebentar kalian baca. Oke? Udah semua? Oke, mungkin saya mau bagikan ya. Yang satunya ada di pasangan. Karena yang satu orangnya ada di pasangan. Oke, saya kasih waktu kalian 1 menit mencari pasangan yang cocok dengan soal atau jawaban kalian. Cari. Oke, kalau sudah balik ke tempat masing-masing. Jadi sebentar Ustazah akan panggil sesuai soal. Ada yang ada jawaban? Duduk di
Iya. jawaban kau. Setuju tuh? Sudah, sarapan. Sudah. Dia jawab. Iya, sarapan. Kalau dapat jawaban, mereka dapat jawaban. Nanti sahabat kalau mau jawabkan. Sudah boleh jawab. Iya, benar. Nanti sama punya itu yang satu itu. Masih dulu, nanti sebentar kan misalnya membagi. Misalnya, mana yang dapat soal menurut teori bicara. Nanti dia berarti. Nah, oke, sudah kan semua? Pegang dulu masing-masing itu soal dengan jawaban. Nanti kita temukan sebentar. Mana sebenarnya? Ya, coba lagi di sini soal dan jawaban. Ya, sekarang duduk. Sarapan kok. Banyak soal. Jawaban itu. Oh, jawaban. Mana yang beda pasangan? Yang itu coba baca yang soal. Ya, menjadi pelopor. Terus mana jawabannya? Penyebaran Islam di Pulau Jawa. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Mana lagi? Coba yang ini, yang tujuh. Dia sok jawaban. Jawaban mana dari soal? Yang dari pasangan coba baca. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja meskipun hartanya melimpah karena mereka Ya, silakan baca dari jawaban. Ya, betul. Terus. Jadi betul. Ada lagi yang mana? Yang belum dapat baca? Ini. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh Ya, oh dapat jawaban dari soalnya. Silakan. kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Kalian. Kuatnya pengaruh kekuasaan bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Tepuk tangan. Mana lagi yang belum dapat paket? Ya, silakan berdiri. Dapat soal atau jawaban? Soal mana DP pasangan? Saling Kerajaan berubah menjadi kesultanan dan di sembilan raja berubah menjadi sultan. Lalu satu motif para raja memeluk Islam. Ya. Mana coba berdiri jawabannya? dapat diketahui tingkat keimanan seseorang Allah Subhanahu wa taala dengan tinggi sebagai antara Ayo, yang mana itu jawaban yang benar? salah. Untuk mempertahankan kekuasaannya sebenarnya banyak. Terkutukkan. Oke, jadi ingat baik-baik ya. Yang salah mana? Terus yang sebelahnya itu dapat jawaban apa itu? Iya, Itu betul. Tapi yang itu betul dapat jawaban dengan soal. Nah, kalau sampai sini paham? Jadi mana yang kalian bukan salah? Atau mau tukar atau mau tukar ini? Kayaknya mau tukar. Coba mana yang soalnya tadi? Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan. Sembilan raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk Islam. Ya, jadi DP ini sebenarnya di belakang. padahal baku dekat. Belakang kan? Ya, jadi orang guys nanti belajar ulang. Kalau orang bahas lagi DP materi. Oke, next sampai sini dari soal-soal ini jangan lupa dipelajari karena nanti orang mau ujian muncul soal-soal ini. Tapi itu soal yang kalian dapat jangan lupa kasih pulang-pulang ke saya. Kira mau bermain. Kasih pulang-pulang ke saya karena usahanya mau pakai di kelas-kelas lain. Oke? Sampai sini masih mau bertanya soal gaya materi ini? Sudah tidak? So paham? Paham. So paham Bapak
Masehi. Kapan Masehi? Masehi. Terus 13 Masehi itu apa? Penyebaran Penyebaran. perkembangan Penyebaran atau perkembangan? perkembangan kesultanan. Perkembangan kesultanan. Besok tahu toh? Kalau saya orang tanya, sebenarnya kapan masuknya Islam? Besok tahu. Masehi. Terus perkembangannya kapan? 13 Masehi. Ingat. Kata nanti dapat di soal. Oke, kita next. Mau umi video atau mau kirim DPS? Tapi usahakan diam ya supaya ada pendengar. Ini cuma video tentang penyebaran bagaimana peninggalan penyebaran Islam. Kerajaan Islam di Indonesia. يا من صليت بكل الأنبياء يا من Ini adalah kerajaan siapa? كل الناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي يهديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد نبيك بالسلام محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حليت حالنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا Jadi ini ada peninggalan kerajaan digoreng atau يا dimasak. شافعي يا رسول الله بأمي وأبي نبيك سيدي صلاة وسلام عليك يا